Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari segala nikmat dan karunia yang telah kita terima. Semoga kita tergolong kepada hamba Allah yang bersyukur serta selamat dari fitnah dunia dan selamat dari hisab di akhirat. Salam dan salam kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan nabi yang terakhir. Di tangan beliau sempurna kitab turun, dan juga di tangan beliau sempurna agama. Tinggal lagi sebagai hamba Allah yang seharusnya bersyukur bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Mampukah kita membendung segala bisikan-bisikan syaitan yang menjadi syahwat dan nafsu kita dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada kali ini kita masuk kepada topik aturan di dalam makanan, di mana materi ini akan membawa kita seberapa mampu kita mengatur diri kita di dalam memenuhi hajat dan kebutuhan primer, khususnya lagi di dalam hal makanan. Apakah sanggup kita betul-betul mencari nafkah dengan halal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian apakah betul-betul yang masuk ke dalam tubuh kita adalah sesuatu yang memang betul-betul memberikan berkah dan menghindarkan kita dari segala hal yang berbentuk larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, secara umum ketika kita mencoba membahas tentang makanan itu adalah sumber nutrisi jasmani yang berpengaruh terhadap perilaku dan kejiwaan manusia. Yang perlu digarisbawahi adalah segala apapun yang kita makan itu mempengaruhi perilaku dan jiwa kita, material dan imaterial diri kita. Nah, makanan yang baik akan berdampak baik bagi manusia, dan makanan yang buruk juga akan berdampak buruk bagi yang mengkonsumsinya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya agar memakan makanan yang baik, melarang mereka dari makanan yang buruk. Terlalu banyak dalil yang diungkapkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah dalam surat Al-Baqarah 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang halal dan yang baik yang ada di bumi ini. Dalam surat Al-Baqarah 172 juga Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik dari yang kami rizkikan kepadamu. Nah, di dalam surat Al-Baqarah 168 tadi dipanggil wahai manusia. Artinya rahman Allah terbukti dalam hal ini dalam bentuk rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja manusia disuruh berpikir, jika kamu memang betul yakin dengan apa yang menjadi firman Allah adalah suatu kebaikan bagi dirimu dan kehidupanmu di dunia dan akhirat, dua syarat sebagai manusia: pastikan yang kamu makan berstatus halal, dan pastikan yang kamu makan berstatus baik. Nah, status baik ini ada satu disiplin ilmu yang mengukur kebaikan makanan, ya, berdampak baik dan buruk terhadap diri kita. Ini biasanya dipelajari
melalui ilmu kesehatan atau medis. Nah, di dalam surat Al-Baqarah 172 tadi yang dipanggil orang yang beriman. Makanlah, kata Allah, apa yang baik dari kami yang telah kami rizkikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul-betul kamu hanya menyembah kepada Allah. Ditambah di sini dengan kata-kata syukur. Syukur tadilah ya yang hanya bisa dilakukan dan bernilai status pahala yang besar di sisi Allah, yang hanya diperuntukkan untuk orang yang beriman. Bagaimanapun caranya orang-orang yang tidak beriman mengatakan atau memuji atau mengagungkan sesuatu, tapi kalau statusnya tidak beriman terhadap nikmat apapun yang ada sama mereka, mereka tidak akan tergolong kepada orang-orang yang bersyukur. Meskipun mereka kasat mata tampak berterima kasih terhadap apa yang mereka dapatkan. Nah, di sisi lain, di dalam surat Al-A'raf ayat 32, Allah juga sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wat thayyibat minar rizq. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dan makanan baik yang Allah keluarkan dari bumi bagi hamba-hambanya. Nah, yang dimaksud dengan makanan di dalam bab ini adalah semua yang bisa dikonsumsi, apakah itu dimakan ataupun diminum. Maka sebagai orang yang beriman adalah menjadi kewajiban bagi setiap individu agar tidak terjerumus kepada penyakit zalimul li nafsi, zalim terhadap dirinya sendiri, tentang hukum asal makanan ini. Merujuk kepada ahli fikih, hukum asal makanan adalah halal. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menciptakan semua yang ada di bumi untuk kalian. Dan masih banyak dalil-dalil lain di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa hukum asal makanan adalah halal selain yang dikecualikan. Pendapat ulama terlalu banyak tentang makanan yang pada dasarnya halal bagi setiap muslim yang beramal soleh. Sebab alasan Allah menghalalkan makanan yang baik ialah sebagai penunjang dalam rangka taat kepada Allah, bukan dalam rangka maksiat. Allah sampaikan dalam Al-Quran ayat surat Al-Maidah ayat 93, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junah fima tati'u, kata Allah. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal saleh karena apa yang mereka makan. Oleh karenanya hal-hal yang mubah, yang boleh, tidak boleh dimanfaatkan untuk maksiat. Semua yang dibolehkan di dalam agama ini hanya boleh diperuntukkan untuk manfaat. Memberi roti, memberi daging kepada orang yang menjadikannya makanan, memenuhi kebutuhannya, kepada orang yang membutuhkan minuman. Akan tetapi dalam hal meminum khamar, memakan daging babi, darah dan segala macamnya, meskipun itu bisa dikonsumsi manusia, akan tetapi memberikan yang haram atau membagikan atau menganjurkan atau mencari yang haram untuk keuntungan dunia, semuanya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang memakan makanan yang baik lalu tidak bersyukur, maka dia sangat tercela. Allah kecam orang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surat At-Takatsur. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, dan kemudian kalian pasti akan ditanya, kata Allah, pada hari itu tentang segala kenikmatan yang telah kau dapatkan di dunia. Maksudnya tentang bagaimana dia mensyukurinya.
bagaimana dia mendapatkannya, bagaimana dia memanfaatkannya. Apakah dirinya terjaga dari segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makanan yang baik bagi hamba-hambanya untuk dimanfaatkan kepada kebaikan juga. Yas'alunaka madza uhilla lahum, kata Allah. Qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya kepadamu tentang apa saja yang halal bagi mereka. Katakanlah Muhammad, kata Allah, dihalalkan bagi kalian semua yang baik. Surah Al-Maidah ayat 4. Nah, Allah telah jelaskan makanan dan minuman apa saja yang diharamkan atas hamba-hambanya dalam potongan surat Al-An'am ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa matturtum ilaih. Dialah Allah yang telah menjelaskan secara rinci apa yang diharamkan kepada kalian atau untuk kalian, kecuali bila kalian terpaksa memakannya. Maka lahirlah hukum darurat untuk memenuhi kebutuhan untuk sekedar bertahan hidup. Jika manusia dihadapkan dalam keadaan seperti itu, maka makanan atau apapun sumber yang bisa memperpanjang kehidupan di saat itu tetap haram, tetapi statusnya boleh untuk bertahan hidup. Status memakannya boleh untuk bertahan hidup, bukan merubah status yang haram menjadi halal. Yang haram tetap haram, tetapi ketika tidak ada daya dan upaya untuk melanjutkan kehidupan, maka Allah berikan rukhsah keringanan, boleh memakan yang haram, bukan merubah fatwa yang haram berubah menjadi halal. Ibu-ibu, bapak sedang hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka apa saja yang tidak dijelaskan keharamannya secara umum dia berarti halal. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla farada faraid fala tudayyuha wa hadda hududa fala ta'taduha wa harrama asya' fala tankahihuha wa sakat an asya' rahmatan lakum min ghairi nisyan fala tabhathu anha. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sejumlah kewajiban, maka jangan pernah kalian sia-siakan, kata Rasulullah. Dia menetapkan sejumlah batasan, maka jangan kalian langgar, kata Rasulullah. Dia juga haramkan sejumlah hal, maka jangan kalian terjang. Dan dia mendiamkan sejumlah hal karena sayang kepada kalian, bukan karena lupa. Maka jangan kalian ungkit-ungkit. Nah, hadis ini menurut Imam Nawawi berstatus hasan, diriwayatkan oleh Daruqutni dan lain-lainnya. Jadi semua makanan, minuman, dan pakaian yang tidak dijelaskan keharamannya oleh Allah dan Rasulullah, maka tidak boleh diharamkan. Sebab Allah telah menjelaskan secara rinci apa saja yang diharamkan kepada kita dan apa saja yang dihalalkan kepada kita. Sehingga apa saja yang dianggap haram, maka keharamannya harus dijelaskan secara rinci. Sebagaimana tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan Allah, maka mengharamkan apa yang dimaafkan oleh Allah juga tidak boleh. Allah sudah katakan halal ya halal, Allah katakan yang haram yang haram. Nah, tentunya dengan ini kita wajib paham, kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah, apa saja sih yang haram, ya, apa saja yang halal. Terlalu banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari menjumpai hal ini.
Maka pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mengkaji secara umum saja. Kita memulai dengan makanan yang diharamkan. Kaidah dalam hal ini ialah bahwa setiap makanan yang bersih, maksudnya tidak bernajis dan tidak berbahaya, hukumnya adalah mubah atau boleh. Lain halnya dengan makanan yang najis seperti bangkai, darah, kotoran, air kencing, khamar, ganja, dan makanan yang tercampur dengan najis, maka itu semua hukumnya haram karena kotor dan berbahaya bagi tubuh kita. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurimat 'alaikumul maitah wad-dam wa lahmul khinzir, dan seterusnya. Pertama, ayat ini mengatakan diharamkan bagi kalian bangkai. Kemudian diharamkan bagi kalian darah, dan diharamkan bagi kalian daging babi. Kita coba lihat satu persatu. Bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai adalah apa saja yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Bangkai diharamkan karena merupakan makanan yang kotor, dan orang-orang yang memakannya akan menyerupai makanan itu sendiri. Diharamkannya bangkai ini merupakan salah satu keindahan di dalam syariat Islam. Namun bila seorang terpaksa memakannya, maka boleh hukumnya. Dan ketika itu hilanglah sifat kotor darinya, karena dia sebagai rukhsah bagi orang yang terpaksa melakukannya. Hal ini karena sifat kotor itu tidak mendominasi di dalam perutnya, sebab ia tercipta dari sikap menerima dan melakukan. Kondisi darurat menunjukkan bahwa pada setiap dasarnya ia tidak menerima makanan yang kotor, sehingga ia terbebas dari pengaruh buruknya. Nah, karena pengaruh buruk hanya muncul bila seseorang menerima dengan sukarela, sehingga sifat kotor tersebut diterima oleh perutnya. Jika sikap sukarela itu tidak ada, ya maka sikap menerima pun tidak ada, sehingga dampak buruknya otomatis tidak terjadi. Secara umum, bangkai adalah haram, boleh jika dalam keadaan darurat dan hanya berupaya melanjutkan kehidupan, bukan menikmati karena ada di depan kita. Yang kedua, darah. Darah yang dimaksud di dalam ayat di atas itu ialah darah yang mengalir. Dahulu di zaman jahiliyah ada kebiasaan orang menuangkan darah ke dalam usus hewan, kemudian lalu memanggangnya, kemudian memakannya. Darah ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dia didinginkan, dia akan membeku. Dia akan berbentuk seperti hati hewan. Nah, untuk membuat makanan ini ada kebiasaan dulu dimasukkan ke usus. Kalau kita sekarang tahu ya, dahulu darah dimasukkan ke usus seperti sosis gitu. Sedangkan darah yang terdapat di dalam daging, nah setelah penyembelihan kan ada tuh tinggal sedikit tuh, bertahan dia di pembuluh-pembuluh darah itu, maka itu tidak haram, itu mubah. Bila ada yang menyentuhnya dengan tangan atau kapas lalu membekas bercak merah itu ke tangan atau ke baju, tetap saja itu tidak najis. Ulama menyampaikan bahwasanya dari sekian banyak pendapat tentang darah, maka pendapat yang paling sahih ialah darah yang diharamkan hanyalah yang mengalir dan memancar. Adapun yang tersisa di dalam daging, di sela-sela tulang, bahkan setelah dimasak pun seperti kita membeli ayam Kentucky kan ada tuh di sela-sela tulangnya tinggal merah seperti darah gitu, maka itu tidak haram dan tidak ada seorang ulama pun mengharamkan status darah yang seperti itu. Yang kedua, makanan yang berbahaya
bangkai, darah tergolong kepada makanan yang berbahaya. Tapi dari 3 golongan tadi itu ada lahmul khinzir. Ini tergolong kepada makanan yang berbahaya. Makanan yang berbahaya hukumnya haram, langsung tidak boleh. Ya. Apa aja contohnya itu? Racun, khamar, ganja. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah 165 ya. 195. Janganlah kalian mencampakkan diri kalian kepada kebinasaan lewat perbuatan kalian. Ayat ini menunjukkan diharamkannya memakan atau meminum apa saja yang mengandung bahaya. Yakni bila digabungkan dengan dalil-dalil yang lain, dalil yang kita sampaikan itu yang menunjukkan diharamkannya makanan dan minuman yang berbahaya, tentunya ini merusak kepada jasmani dan rohani manusia. Di sisi lain, ada makanan yang dibolehkan. Ada jenis hewan, ada jenis tumbuhan, ada jenis buah-buahan, dan lain sebagai macamnya. Sekarang kita coba melihat makanan yang dibolehkan. Makanan yang dibolehkan itu secara umum terbagi kepada 2 macam, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dari sisi tumbuh-tumbuhan, ada jenisnya tumbuh-tumbuhan biji-bijian, ada buah-buahan dan sebagainya. Semua hewan dan tumbuhan yang tidak berbahaya secara umum boleh untuk dimakan. Hewan dia juga terbagi kepada 2. Hewan yang hidup di darat dan hewan yang hidup di air. Semua hewan yang hidup di darat boleh dimakan selain yang diharamkan oleh Allah, seperti banyak yang tidak boleh di darat itu. Dari jenis keledai. Keledai ini ada 2 ini. Di kampung kita nggak ada ya keledai. Yang diharamkan itu keledai jinak. Dari hadis Rasulullah dari Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Khaybar melarang daging keledai jinak dan membolehkan daging kuda. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Boleh nanti dilihat pada nomor 4219 jilid ke-7 hadis ke-601 di kitab Al-Maghazi. Dari Ibnu Munzir rahimahullah, dia mengatakan tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama pada hari ini tentang keharaman daging keledai yang jinak. Kemudian ada hewan yang sifatnya atau kesehariannya di dalam memenuhi kebutuhannya kita melihatnya itu memangsa. Sebagian mereka dibekali oleh Allah dengan taring, sebagian mereka dibekali oleh Allah dengan cakar. Nah, hewan darat lainnya yang hidup di darat yang diharamkan adalah hewan yang sifatnya memangsa, bertaring, bercakar. Nah, dari hadis Abu Tha'labah Al-Khushani, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Rasulullah melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring. Hewan buas yang dikecualikan adalah ad-dubu'. Dubu' itu apa ya? Kalau di Indonesia hiena namanya. Karena menurut hadis Jabir ini Rasulullah menghalalkannya. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi akli dubu'i. Dari Jabir disampaikan bahwasanya Rasulullah menyuruh kami makan hiena. Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah, dia mengatakan
Hewan yang diharamkan ialah yang memiliki dua sifat, yaitu memiliki taring dan bersifat predator. Apa itu predator? Predator agresif. Agresifnya alami. Siapa? Ya. Singa, serigala, harimau, macan. Sedangkan hiena hanya memiliki salah satu sifat. Dia bertaring, tetapi dia tidak predator yang agresif. Akan tetapi dia bukanlah predator yang seperti harimau dan singa tadi. Menurut Allamah Ibnul Qayyim ini, alasan diharamkannya predator buas ialah karena ia memiliki sifat buas yang bisa menular kepada pemakannya. Jadi hati-hati juga kita itu ya kan. Nah, ini yang buas-buas ini perlu kita lihat juga, ini dia makan apa itu, kok bisa buas begitu ya. Sedangkan hiena tadi tidak termasuk pada predator yang agresif ya, siba secara bahasa maupun istilah. Ada lagi dari sisi jenis hewan ini, dia bersayap, menerkam sambil terbang ya kan, mencakar, elang lah contohnya kan. Maka semua burung pada umumnya itu boleh dimakan, kecuali yang menerkam dengan cakarnya. Burung elang, burung raja wali dan sejenisnya lah. Rasulullah menyampaikan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabin minas siba wa an kulli dhi mihlabin minat tayr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang semua siba. Apa itu siba? Binatang buas yang bertaring dan semua burung yang berkuku tajam, memiliki cakar dia. Diriwayatkan oleh Muslim. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, telah diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang memakan semua binatang buas atau memiliki sifat siba tadi, yang bertaring dan semua burung yang berkuku tajam. Hadis-hadis ini derajatnya sahih tanpa cacat sedikit pun. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Abu Tha'labah al-Khushani. Bagaimana dengan burung pemakan bangkai? Jenis burung lain yang diharamkan itu ya memang burung yang pemakan bangkai. Ada namanya burung nasar, burung kondor, burung gagak dan semisalnya. Kenapa? Dia memakan yang bernajis, dia menjijikkan. Meskipun dia tidak memiliki paruh seperti paruh elang dan tidak memiliki cakar seperti cakar elang. Maka hewan yang menjijikkan dan hewan yang pemakan bangkai tergolong kepada yang haram. Hewan yang dianggap menjijikkan juga haram dimakan. Ular, ya, tikus, serangga. Tapi Ustadz, di beberapa tempat ular itu katanya untuk memperkuat laki-laki, minum darahnya, darah kobra. Kaum muslimin sedang jamaah, yang masuk ke tubuh kita, makanan dan minuman, dia akan berubah jadi daging, berubah jadi darah, bahkan berubah menjadi mani. Tidaklah, gimana ya, bukankah kita memiliki akal yang sehat? Bukankah nikmat Allah itu terlalu banyak? Bahkan kalau kita melihat di sekeliling kita ini, hampir 80% halal yang nampak sama kita. Kenapa masih memilih yang halal? Dengan alasan begana dan begitu. Orang yang memakan darah ular atau ularnya langsung atau kalajengking, ijma ulama mengatakan itu haram. Baru siapa yang memakannya
karena dia menganggap itu adalah suatu budaya lokal atau kearifan lokal masing-masing, ijma ulama mengharamkannya. Apalagi ada budaya yang menganggap ini halal sementara hukum Islam dia mengatakan haram. Maka kewajiban bagi orang seperti ini adalah bertaubat. Udah jelas agama mengharamkannya, tetapi berdalih budaya membolehkannya. Dan barang siapa yang meyakini keharamannya tapi dimakannya juga, berarti jelaslah kefasikan ada pada diri orang tersebut. Fasik itu apa, Ustaz? Ada sifat membangkang dia kepada Allah dan Rasulnya. Pembangkangan itulah yang pada dasarnya seseorang mampu menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada jenis serangga yang dihalalkan dan diharamkan. Pada umumnya seluruh serangga itu haram, kecuali jenis belalang yang dianggap haram karena termasuk binatang kotor. Maka belalang tidak tergolong kepada binatang kotor. Maka rata-rata serangga diharamkan kecuali belalang. Bagaimana dengan hewan yang dikawinkan atau hasil persilangan? Binatang lain yang diharamkan ialah yang merupakan hasil persilangan antara binatang halal dan binatang haram. Dikawinkan binatang yang haram dengan binatang yang halal, ya, itu hukumnya haram. Nah contohnya, kita kawinkan kuda dengan keledai, ya. Keledainya yang diharamkan tadi keledai jinak. Nah di Arab itu ada kuda dikawinkan dengan keledai jinak, nanti dia melahirkan anak. Anaknya itu disebut dengan nama bigal. Nah, kenapa haram? Karena dia bersumber dari satu yang halal, satu yang haram. Kuda halal, keledai jinak haram. Maka ketika dia kawin dan melahirkan anaknya haram, maka tidak boleh mencampur yang halal dengan yang haram. Ya diharamkan karena unsur keharamannya dianggap lebih kuat. Sebagian ulama membagi binatang darat yang diharamkan secara garis besar kepada 6 kelompok. Coba kita perhatikan yang 6 kelompok ini. 1. Binatang yang jelas-jelas diharamkan secara nas. Keledai jinak, jelas tadi dalilnya. Binatang yang memiliki kriteria dan definisi tertentu, seperti predator, bertaring, burung yang berkuku tajam, buas. Yang ketiga, binatang memakan bangkai, seperti burung nasar tadi, burung gagak. Kemudian 4, binatang menjijikkan, tikus dan ular. 5, binatang hasil dari persilangan yang halal dan haram, ya, seperti kuda dan keledai jinak dikawinkan, lahir anaknya namanya bigal, haram. Binatang yang oleh syariat diperintahkan, yang keenam, binatang yang oleh syariat diperintahkan agar dibunuh. Nah, ini haram. Apa itu? Ular, kalajengking, tikus, gagak, anjing hitam, atau binatang yang tidak boleh dibunuh, ya, seperti burung hudhud dan surat. Ya, apa itu surat? Ada jenis burung itu yang lebih besar dari burung kenari, ya, kepalanya besar, paruhnya putih dan bulu perutnya berwarna hijau. Nah, jenis burung ini dia pemakan serangga. Terkadang dia juga memakan burung-burung kecil, burung-burung yang lain. Nah, ini diharamkan oleh Rasulullah. Nah, semua binatang dan burung selain yang disebutkan di atas itu dianggap halal sesuai dengan hukum asalnya. Kuda, unta, sapi, kambing, ayam, keledai, keledai liar, ya, bukan keledai jinak. Zebra gimana? Zebra termasuk? Boleh. Kijang, burung onta gimana? Boleh. Kelinci boleh. Binatang-binatang liar yang lain boleh, kecuali yang kita sampaikan 6 poin di atas tadi. Wa yuhillu lahumut thayyibat, kata Allah. Dan Muhammad sampaikan kepada mereka, Allah menghalalkan bagi kalian yang baik-baik. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah,
Dikecualikan dari semua itu adalah binatang ternak yang tergolong ya jalalah. Apa itu? Yaitu yang sebagian besar makanannya dari barang najis. Binatang seperti ini haram dimakan berdasarkan hadis Ibnu Umar. Nah, Rasulullah, kata Rasulullah SAW, Nabi melarang memakan jilalah. Apa itu tergolong jilalah itu? An aklil jalalati wa albaniha. Binatang yang tergolong jilalah ini, dagingnya haram, susunya haram. Maka hadis dalam riwayat Amr bin Shu'aib disebutkan Rasulullah melarang memakan daging keledai jinak dan melarang menunggangi jilalah maupun memakan dagingnya. Larangan ini berlaku ya atas onta, sapi, kambing maupun ayam yang tergolong jalalah. Semua daging, susu dan telur binatang tersebut dianggap najis, sehingga binatang dikandangkan selama 3 hari dan diberi makan yang suci saja. Kaum muslimin dan jamaah yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim menyampaikan kaum muslimin sepakat bahwa binatang yang diberi makanan najis, ya, binatangnya halal tapi dikasih makan najis, nah, ini yang jalalah itu. Maka sucikan dulu, ya, jangan langsung disembelih. Kita kasih najis makanannya, baru kita perah susunya, tidak boleh. Apa contoh najis? Kita campur makanannya dengan darah, itu najis. Ya, campur makanannya dengan bangkai, itu najis. Maka disucikan dulu, dikandangkan dulu sekurang-kurangnya 3 hari. Kasih dia makanan yang baik, yang normal. Nah, selama itu berhentilah dulu mengkonsumsinya maupun susunya. Nah, setelah 3 hari, setelah normal kembali, maka dia akan berubah status. Nah, hati-hati juga ini kita yang beternak nih, ya, ada kebiasaan kita yang mencari yang kotor-kotor, yang menjadi najis, ngasih makan ya kepada binatang peliharaan kita. Tanaman dan buah-buahan jika ia diairi dengan air najis lalu diairi dengan air bersih, maka menjadi halal karena sifat kotornya berubah menjadi baik. Ada pula tuh kebiasaan kasihnya yang bersifat najis kepada tanamannya. Jangan tanaman dikasih najis, kotoran hewan najis, iya betul, tapi tanah yang dicampur sebagai pupuk. Jangan tanamannya, buahnya disemprotkan kencing kuda, buahnya disemprotkan kencing sapi dan segala macamnya. Ini dilarang oleh agama. Sampai dia betul-betul bersih, maka dia baru boleh dimakan lagi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, begitu juga dengan jenis tumbuhan. Pada dasarnya seluruh tumbuhan itu adalah halal kecuali tumbuhan yang memabukkan manusia, atau tumbuhan-tumbuhan yang memang membuat manusia tersiksa, berpenyakit, atau tumbuhan-tumbuhan yang menyebabkan kematian. Maka semua yang diberikan Allah ini adalah nikmat, dan nikmat seharusnya membuat kita sehat. Allah katakan, "Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih." Barang siapa terpaksa memakannya tanpa melampaui batas, maka ia tidak berdosa. Ini hanya rukhsah kepada orang-orang yang betul-betul terpaksa untuk melanjutkan kehidupan, sementara di depannya atau di sekelilingnya dia hanya temukan yang haram, hanya untuk melanjutkan kehidupan. Bapak Ibu sidang hadirin jamaah yang dirahmati Allah, singkatnya, orang yang mendapatkan kesulitan, ada orang berjalan kaki, naik gunung, turun gunung, kehabisan makanan,
dan rasa-rasanya tidak akan bertahan hidup kalau dia tidak makan. Bagaimana dengan keadaan orang seperti ini? Rukhsah untuk orang seperti ini adalah jika dia bertemu kebun yang isinya ada makanan yang bisa dimakannya untuk bertahan hidup, maka ada 5 hal yang wajib diperhatikan. Satu, dia boleh masuk kebun itu untuk mempertahankan hidupnya, mengambil makanan yang ada di dalamnya seperti buah-buahan, selama kebun itu tidak dipagar dan ada penjaganya. Dia tidak boleh masuk. Ada penjaganya, silakan minta izin. Yang kedua, adabnya adalah dia wajib mencari buah yang sudah jatuh. Jika dia tidak mendapati buah yang sudah jatuh, maka dia boleh memanjat pohon untuk mengambil buah yang ada di pohon. Tetapi tidak boleh mengambil buah yang sudah terkumpul, sudah dikumpulkan pula sama pemiliknya, ditinggalkannya di sopo-sopo di situ atau di pondok. Itu pula yang kita makan, nggak boleh. Ambillah yang satu, ya, ambillah yang di atas pohon, berusahalah, ya, karena dalam keadaan itu Allah sudah izinkan kamu untuk melanjutkan kehidupanmu, ya, dengan mengambil yang bukan hak kamu, ya. Tapi jangan pula yang sudah diambil atau dikumpulkan oleh pemiliknya. Dengan cara memetik dia boleh, ya. Dan ini tahap yang kedua, nggak ada yang tuh petik, nggak ada yang bisa dipetik baru panjat. Jangan langsung main panjat saja. Tetapi ia tidak boleh membawa pergi buah itu sedikit pun. Gara-gara nampak ini buah banyak, bisa juga kita jual ini katanya. Nggak ada cerita yang kayak gitu. Allah selamatkan kamu untuk bertahan hidup, ya, maka kamu tidak boleh mencuri. Nah, jumhur ulama mensyaratkan bahwa ia memang perlu memakannya karena dia ingin bertahan hidup. Nah, jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, tidak tahu dia bagaimana etika orang yang telah diberikan rukhsah boleh mengambil hak orang lain atau milik orang lain, nah, maka perhatikanlah salah satu syarat di atas wajib terpenuhi. Jika tidak, maka kita tidak boleh mengkonsumsinya. Kaum muslimin dan jamaah yang dirahmati Allah, secara umum itulah yang dapat kita sampaikan tentang makanan dan minuman. Terakhir kita tutup dengan fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil dalam surat Ar-Rum ayat 38. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Berikanlah hak daripada kerabat-kerabat kalian, hak orang miskin, hak ibnu sabil, sehingga jika orang yang tidak memiliki harta diperhatikan oleh orang yang memiliki harta, insya Allah kenyamanan dalam kehidupan akan datang. Keadilan juga dirasakan oleh masyarakat rendah. Bahkan Allah menjanjikan salah satu dari 8 golongan yang berhak menerima zakat itu adalah fakir dan miskin. Bukankah antara fakir dan miskin adalah sesuatu yang memiliki hajat, di mana dia berhadapan langsung dengan kebutuhan pokoknya? Maka di situ Allah menyentuh orang-orang yang diberikan nikmat yang banyak. Lebih baik memberi atau lebih baik membiarkan keadaan menjadi tidak nyaman atau kacau karena tidak peduli terhadap mereka, sehingga orang-orang miskin terjerumus kepada dosa dalam bentuk kegiatan pencurian, merampok, menodong dan segala macamnya. Segala puji bagi Allah atas agamanya yang maha benar ini, ya, sangat lengkap syariat ini kaum muslimin,
sangat bijak, sangat adil, dan sangat toleran. Semoga kita yang selalu mengkaji agama ini dengan baik menyelamatkan dunia dan akhirat kita, dan semoga kehidupan kita syarat dengan hidayah dan kasih sayang Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.